Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Iya, nek karo Dinda mau angel banget ya, gara-gara glowing ya. Heeh. Mosok cah Jumapura nek sing glowing ngono ki. Gimana saya sih ngebleng aku balan. Ini aku ngebleng. Di anu wae langsung kok aku ngobrol-ngobrol ngene langsung mulai ngono. Wis mulai to ki? Ini semula deh. Oh iya. Masih wae. Oh mari kita mulai. Mulai. Oh iya. Ya sudah. Kita mulai ya. Ya, kita mulai. Sobat bahagia, kita kedatangan tamu lagi, Mbak Yuli. Kita biasanya memanggil Mbak Yuli ya. Nama lengkapnya nggak usah ya Mbak Yuli? Nggak usah. Nggak usah. Seluruh antero sudah tahu nama Ya. saya. Lahir di bulan Agustus. Iya. Betul. Lahir di bulan Agustus. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Mbak Yuli di dunia pendampingan ya. Oke. Di dunia pendampingan. Mulai kapan sih Mbak Yuli dampingi, terutama dampingi Diri sendiri. dampingi diri sendiri. Terutama dampingi adik-adik ya. Adik-adik, biasanya adik-adik Iya, piapir piapir dan dan. ya. Tapi dulunya tidak di piapir. Oh, Dulunya saya di Dikasdika dulu. Dikasdika dulu mulai dari setelah tahun 2000 lah. Setelah saya lulus SMA itu Dikasdika itu di komunitas pelajar Katolik. iya, komunitas pelajar Setelah Katolik. itu Dikasdika hampir 7 sampai 8 tahun. Kemudian mulai mendampingi OMK. OMK. Jadi lulusan Dikasdika itu masuk OMK, saya mulai mendampingi OMK dengan beberapa teman-teman. Terus kemudian mulai tahun 2014 ganti haluan. Saya mulai mendampingi dari remaja yang kala itu masih belum terdampingi dengan baik. Maka saya menjawab iya ketika ada tawaran untuk Downgrade loh. Oh iya, iya dari yang tua saya tapi saya menjadi lebih muda sekarang. Itu Pasti. saya mulai di PER itu sekitar tahun 2014. 2014? Iya, berarti sudah berapa ya? 7-8 tahun lah. 7-8 tahun. Sampai yang didampingi sudah jadi mahasiswa. Sekarang itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang yang ini? Yang sekarang ini tahun kedua dari kepengurusan tahun 2020. Masuk ke tim pelayanan pendampingan iman remaja. Itu di lingkup gereja Santo Pius 10 Karanganyar. Itu. Senengnya apa sih Mbak? Senengnya apa ya? Kalau dengan anak-anak itu mereka selalu membagikan kegembiraan. Ya, anak-anak terus Anak-anak gitu ya. pasti ceria, gembira, dan rasa-rasanya semangat mereka itu apa ya? Selalu ada gitu loh. Beda dengan yang gede-gede mungkin sudah terbebani dengan studi, dengan urusan pribadi. Tapi dengan anak-anak itu rasa saya mereka selalu menawarkan itu. Setiap kali ketemu itu ada ceria, ada kegembiraan yang mereka bagikan. Nyerap energi positif dan energi mereka. itu selalu sampai pada saya. Saya kan awet muda kan. Karena saya terlalu banyak bergaul dengan pede banget ya. Dengan anak-anak. Oh iya. Dari mulai yang SD sampai yang SMP gitu. Tapi mesti eneng anu ya. Dukanya ya duka. Ngomongnya kita ini negatif banget duka. Ya. Ada kendala lah. Mungkin bukan cuma kegembiraan saja, mungkin ada tantangannya itu rasa saya tidak begitu banyak. Karena anak-anak ini mereka bersemangat. Kalau anak ini datang ke gereja, kegiatan itu yang membawa mereka adalah orang tua. Maka tantangannya ada pada orang tua mereka yang mau nggak sih orang tua itu misalnya mengantar, kemudian menunggui anak-anak ini sampai kegiatan selesai, itu yang menjadi tantangannya di situ. Kalau tak pikir kalau anak-anak itu mereka masih sangat sangat senang ketika harus bertemu dengan teman-temannya banyak gitu ya. Kadang itu orang tua yang masih belum mengizinkan. Nanti takut nilainya jelek. Justru kendalanya dari orang tua ya, takut kemudian
tidak bisa membagi waktu gitu. Oh, malah dari orang tuanya ya. Tapi kan anak-anak itu masih malah yang membatasi malah orang tuanya. Kalau anak itu energinya tidak pernah habis gitu ya. Ya mungkin ada orang tua yang studi, ya tapi tidak semuanya gitu. sih. Ya ada beberapa orang tua yang memang ya sudah cara ikut kegiatan, ditungguin, diantar gitu juga ada. Gitu. Pola pendampingannya kan pasti akan berubah ya, Pak ya. Dari zaman dulu ya generasinya kan berbeda. Ya, sekarang pasti. Kan lebih ke digital dan milenial gitu. Nah, gitu. Itu apakah pola pendampingan juga akan ngikuti perubahan-perubahan itu? Ya, oke. Pola pendampingan pasti akan mengikuti arus zaman gitu. Karena kita tidak bisa membandingkan, tidak bisa menyamakan antara generasi saya kemudian dengan anak sekarang. Zaman saya belum ada yang namanya Instagram, itu belum ada. Apalagi TikTok itu belum ada. Kalau pendampingan sekarang mungkin bisa menggunakan teknologi itu untuk pendampingan mereka. Kayak misalnya ketika ada event Natal, yuk mari apa yang bisa kita buat? Oke, kita lomba bikin vlog di keluarga. Oh gitu ya. Nah, jadi ini cara-caranya mereka untuk mari kita mulai mencintai keluarga, ya sudah diadakan lomba vlog keluarga, atau mari kita mencintai sesama, peduli dengan sesama. Oke, bikin flyer kegiatan. Nah, itu yang untuk mendukung kegiatan mereka. Gitu. Jadi ada dua arah ya, dua arah. Ya. Nah, satu arah namanya khotbah. Gitu. Dua arah interaksi. Ya, ada interaksi antara satu arah kami pendamping dan anak. Iya, itu satu arah khotbah. Nanti kalau saya dikira saya seperti apa ya? Apa? Orang otoriter gitu ya. Ya, guru yang enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Nah, sekarang kalau arahan dari Keuskupan Agung Semarang sendiri kan ya mungkin ada ya, bukan mungkin pasti ada. Nah, itu bisa direalisasikan di paroki ini apa enggak? Mungkin ada kendala atau apa? Ya, kalau keuskupan itu sudah membuat silabus. Jadi untuk arah pendampingan anak, pendampingan remaja, bahkan sampai usia lanjut sampai jenengan besok itu tua, gitu. Itu sudah ada capaian apa sih yang akan dicapai dalam tim-tim pendampingan ini. Tapi kemudian dihadapkan kepada realitas masing-masing paroki, tentu akan berbeda. Masing-masing paroki geliatnya pun juga akan berbeda. Kalau di paroki Santo Pius rasa saya pendampingan itu berjenjangnya sudah ada sih, cuman yaitu tidak maksimal. Tidak maksimal. Belum maksimal sekali. Ya. Masih sangat kurang dan harus dipikirkan bagaimana ke depan untuk supaya pendampingan iman berjenjang ini itu bisa berjalan. Gambarannya pendampingan iman berjenjang itu seperti apa? Sederhananya apa? Sederhananya misalnya kalau dari usia kecil itu anak mulai diajari tanda salib. Hal yang pokok mendasar lah. Tahu doa-doa dasar pokoknya kayak tanda salib. Kemudian itu dari TK ya. Kemudian mulai di SD itu mulai tahu, tanda salib artinya apa toh? Tuh. Kemudian di SMP mulai menghayati, nah aku gak tanda salib kuwi artinya, aku harus misalnya dengan kiri kanan harus berbagi dengan teman-teman, peduli dengan teman-teman. Nanti di OMK mereka akan semakin menghidupi salib sakjane apa yang harus diperjuangkan dengan salib itu. Jadi nanti kayak ke orang tua juga, pendampingan orang tua juga pada akhirnya masih tua itu sama saya menep lah, bukan menjadi tapi semakin berimannya itu kalau keuskupan mengatakan cerdas, tangguh dan misioner ya sudah. Berarti pengalaman imannya sampai ke sana. Jadi Katolik sing apa ya? Sing tenanan gitu. Migunani kanggo liyan. Nah, sebenarnya kendalanya apa sih Mbak? Kok di paroki kita ini, paroki Santo Pius X Karang ini kok tidak maksimal, itu kendalanya seperti apa ya? Kalau menurut saya itu tidak maksimal karena di paroki itu penggeraknya yang masih sangat minim. Jadi SDM lah, orang-orang yang mau terlibat dengan sukarela, konsen dengan mendampingi anak-anak itu masih
beberapa. Nyatanya kami kesulitan ketika harus mencari guru sekolah minggu. Maka teman-teman Sobat Suci yang mau jadi guru sekolah minggu silakan datang. Sobat Suci, Sobat Bahagia. Salah, Sobat Bahagia. Holy banget ya. Sobat Bahagia silakan datang ke sekolah minggu. Kalau setiap hari minggu kami masih membutuhkan guru-guru sekolah minggu untuk mendampingi anak. Itu. Masih beberapa lah orang yang terpanggil untuk ini. Dan mungkin belum terintegrasinya kolaborasi antar pendamping-pendamping yang berjenjang ini ya. Iya. Sebenarnya saya punya cita-citanya itu idealisme saya sih. Ketika ini PIR selesai, kemudian mereka akan mendampingi PIA. Jadi guru PIA. Nah, PIR ini selesai akan masuk di Gasdika, nanti di Gasdika itu bisa mendampingi di bawahnya PIR. lagi. Seperti itu sampai nanti mungkin jenjang OMK itu bisa mendampingi PIR dan mungkin Dewan akan didampingi OMK mungkin ya. Itu bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya Mas dan Mbaknya jadi saling berdampingan. Mendampingi ya. Gitu. Ada akhirnya gitu saling mendampingi. Ya. Harapannya begitu itu. Cita-cita seperti itu. Cita-citanya. Cita-citanya. Ya. Tapi memang butuh proses ya. Ya, butuh proses dan butuh waktu yang duduk bersama untuk menentukan arahnya itu. Apa yang kita buat gitu ya. Iya. Gitu apa yang kita buat antara tim PIA, tim PIR, OMK gitu yang rasa saya orang-orang muda ini yang mempunyai potensi yang besar sebenarnya ketika mereka tergerak. Kalau di Paroki Santo Pius itu pengalaman kita ya bersama ya. Ini kan kebanyakan teman-teman OMK itu kan kebanyakan setelah lulus SMA itu kendalanya kan mereka sekolah di luar kota kebanyakan ya. Enggak ya di UNS cedak deket ya. Tapi kan kalau di luar kota kendalanya kan gitu. Teman-teman yang potensial ini kan sebenarnya ada beberapa yang sudah di luar kota. Ini kendalanya seperti itu ya. Jadi kembali lagi seperti itu ya. Seperti itu tapi masih ada lah. Masih ada lah. Tidak jadi soal. Dulu karena pengalaman saya juga orang hidup di luar kota Sabtu Minggu masih bisa pulang. Masih bisa pulang seharusnya itu. Sekolah Minggu masih bisa kemana-mana lah pendampingan teman-teman. Tergantung orang mau mau aku ndek kerentek apa sih untuk gereja ini, untuk anak-anak, untuk orang muda gitu aja. Tuh. Mbak Yuli terhitung berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya teman-teman? Mungkin puluhan ya. Teman-teman sobat bahagia mungkin merasa dampingi ya. Kru Canda Bahagia ini kan jadi mungkin dulu pernah saya dampingi ketika mereka masih bukan dulu pernah ya memang pernah gitu ya. Ketika mereka masih SMA gitu atau SMP gitu ya. SMP. Nah, Mbak Yuli kok bertahan sekian tahun lamanya asik damping itu kayak kecanduan gitu. Terjebak. Kejebak apa kecanduan ya? Beda tipis ya? Terjebak atau menjebakkan diri mungkin ya. Menjebakkan diri. Karena saya itu kejebak. Karena harapan saya itu ada orang yang mengganti saya, tapi nyatanya ketika luput gitu ya sudah, saya berarti ini aku terjebak ini kembali lagi. Belasan tahun terjebak gitu ya. Pernah diganti oleh pernah. Diganti, saya pernah diganti, tapi kemudian balik lagi. Diambil lagi gitu ya. Balik lagi. Diambil lagi, udah diganti, diambil. Mungkin menjebakkan diri dan dijebak. Enggak, gini. Kalau dulu itu pengalaman pendampingan yang pertama di Digas-Dika itu rasa saya punya sesuatu yang harus saya bagikan. Gitu ya. Kalau misalnya di Paroki Santo Pius mungkin orang yang sering untuk acara keluar di keuskupan itu saya kebanyakan. Ya, maka menjadi tanggung jawab ketika ada ilmu yang sudah saya serap di tingkat keuskupan yang harus saya bagikan. Maka ya sudah bentuk saya menyampaikan itu ya saya intens mendampingi anak-anak ini. Dan saya orangnya tidak tegaan ketika melihat bocah kuwi senangi dewe di gereja, senangi dewe, atau ada anak-anak muda yang ora semangat ya. Saya gregetan gitu ya. Saya gregetan. Ayo, kowe masih muda, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Maka panggilan itu yang terus
kowe iso memberikan segala sesuatu banyak untuk gereja, maka itu lakukanlah itu. Poin yang saya tangkap itu Mbak Yuli ora tegaan. Aku ora tegaan. Sesuk nek aku dolan yang omahe nyilih duit, wis ora tega. Tak minjami receh. 500-an koin dulu ya. Mbak aku nyilih duit yo, ora tega. Ini ora tega lho gitu. Koin maksudnya. Itu. Ini memang anu ya Mbak, kembali lagi. Tapi menyenangkan kok. Menyenangkan. Ya, harusnya itu memang ya menyenangkan. Ya. Ada proses yang di luar dugaan iya, kadang ya. Kadang saya harus mengalami konflik. Jangan nggak mulus-mulus saja ya. Kalau di pendampingan itu enak-enak aja enggak. Nah, tapi pasti ada ya, dari situ saya belajar. Ngadepi konflik, ngadepi masing-masing personal yang ada di situ, ya saya belajar untuk menghadapi mereka, nyerateni anak-anak gitu ya. Dan itu panggilan saya, aku rategelan gitu ya. Rategelan dengan nonton cah cilik-cilik gitu. Emang bagi saya sangat eman-eman ketika ada SDM yang sangat besar. Paroki kita itu kemarin datanya itu ada anak-anak di bawah 10 tahun itu ada 200 anak. 200? Bayangkan kalau 200 itu tidak diopeni dengan baik. Bapak Ibu sergap ya reproduksi. 200. 200 gitu ya. Bayangkan kalau itu tidak terdampingi dengan baik. Iya, itu gereja masa ya depan. Sekarang bukan masa depan. Gereja sekarang ini itu ya itu. Maka perlu diperhatikan dan gitu. Didampingi dengan baik. Masa depan gereja ada di tangan mereka, bukan di tangan kami, sudah tua. Tapi di anak-anak ini yang menjadi bukan tua, apa? Sangat tua. Sangat tua ya. Anak-anak ini yang menjadi sumber potensi gereja yang sangat besar untuk masa depan. Iya. Ya memang dari dulu sampai sekarang itu problem kita adalah regenerasi ya. Iya, betul. Regenerasi gitu. Jadi memang butuh ketersediaan menyediakan diri lah ya. Sebenarnya banyak orang yang mampu untuk itu, tapi maunya itu yang sangat susah. Ya. Harapan besarnya Mbak Yuli yang sudah malang melintang bahkan sampai ke tingkat keuskupan loh, keuskupan loh. Keuskupan loh ya, nggak kefikepan loh, nggak paroki loh, keuskupan. Keuskupan Semarang itu ya. Itu ya Mbak. Kalau saya sebagai pendamping, saya mengharapkan anak-anak yang saya damping itu benar-benar menjadi seorang Katolik yang sungguh. Sampai nanti mungkin sampai dia akan ada di liang lahat itu tetap menjadi seorang Katolik. Mati pun masih jadi orang Katolik. Kamu mati menjadi seorang Katolik yang sejati, itu baru dikatakan Katolik. Kayak kowe mati disembayangkan secara Katolik itu kayak kowe Katolik tenanan. Nek ora ya. Harapan saya seperti itu, sederhana saja. Ya, itulah sobat bahagia. Itu closingnya ya itu tadi. Kita menjadi intinya itu tadi. Kita menjadi orang Katolik yang benar-benar Katolik, anak-anak yang menjadi anak-anak yang sangat Katolik gitu. Sampai Tuhan memanggil. Iya, closingnya itu ya. Closingnya itu ya. Setia kira gampang loh. Setia. Yes. Bukan setiap tikungan. Tapi jadi orang yang setia. Jadi Katolik yang setia itu memang butuh. Dan saya mengajak sobat bahagia, mari kita mendampingi adik-adik. Oke ya. Semoga semakin banyak yang menyediakan diri mendampingi adik-adik ini. Menggembirakan, tak jamin menggembirakan. Dan tulan-tulan. Betul. Ya. Nek kepikiran nek kesupan nak tulan-tulan to. Ya. Ya wis closingane kuwi mau ya. Betul. Ya, sobat bahagia closingannya itu tadi ya. Iya, oke. Golek sing akeh, pendampingi diri. Siapapun. Kalau sampai mendampingi sih didampingi tidak memandang kowe iki pinter apa ora. Urusan pinter penting ya. Penting. Penting gelem. Nah, nanti perkara kemampuan itu bisa dipelajari. Tidak ada orang yang bodoh, anak-anak orang yang tidak mau belajar. Ya. Sip. Oke. Wes ya? Sudah ya. Dadah. Wes ya. Wes dadah. Wes totos, wes dadah. Ya wes. Terima kasih. Bincang santai, santai dong.